Rahasia duplikasi 3i Network yang tidak banyak diketahui orang. Yes, kunci untuk berhasil di bisnis 3i Network adalah duplikasi, ya. Pelipat gandaan. Jadi ada orang yang melakukan apa yang Anda lakukan, sehingga bisnis Anda berkembang, omset Anda semakin besar, bonus Anda juga akan semakin besar. Cuman gimana sih cara duplikasi? Oke, ya. Nah, di video kali ini saya akan sharingkan, ya, rahasia duplikasi yang nggak banyak orang tahu. Ya, jadi Anda akan jadi tahu rahasia ini, dan ketika Anda aplikasikan, Anda lakukan, ya, lihat nanti hasilnya. Oke, ya, duplikasi. Untuk sesuatu bisa diduplikasi, tentu harus sesuatu yang sederhana, betul ya? Sederhana yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Ya, Anda tahu Kentucky Fried Chicken, ya, McD, Pizza Hut. Kenapa mereka bisa besar? Karena ada duplikasi, ya, ada franchise. Mereka buka di mana-mana. Wah, di puluhan mungkin ratusan negara, betul tidak? Ya, dan mereka membuat segala sesuatu ada standarnya, ya. Sudah jelas bagaimana itu bisa terduplikasi, ya. Anda makan ayam goreng misalnya, ya, sama enaknya di KFC mana aja misalnya, ada di Bandung, di Jakarta, mungkin di Surabaya, di Jogja, ya rasanya ya seperti itu, betul nggak? Sama enaknya. Nah, itulah yang namanya duplikasi, sehingga bisnis mereka terus berkembang. Nah, kalau Anda pengen sukses di 3i Network, Anda juga harus melakukan duplikasi. Ya, di 3i Network Anda tidak bisa jadi Superman, ya. Superman is dead, betul tidak ya? Anda harus bangun super team. Nah, ini ya, bangun super team. Makanya kuncinya adalah duplikasi. Bagaimana mitra-mitra Anda, ya, bisa teredukasi, terdidik, punya pengetahuan yang sama, punya mindset yang sama, dan punya pola kerja yang sama. Nah, jadi mereka awalnya ketika bergabung pasti akan bergantung kepada Anda. Ya, jadi mereka kan dependent, ya, dependent. Goalnya adalah supaya mereka menjadi independent. Artinya mereka menjadi leader mandiri, ya, tanpa istilahnya bantuan Anda pun bisnis mereka tetap berkembang, ya. Mereka terus bergerak, ya, tidak terhentikan lagi. Nah, berarti ini kan ada suatu proses, betul tidak? Ya, tidak bisa tiba-tiba orang join langsung independen, langsung bisa mandiri, langsung bisa semuanya sendiri. Ya. Nah, ini adalah proses, ya. Ini adalah proses, dan tidak semua orang, ya, tidak semua orang mau melakukan proses ini, dan tidak semua orang mau menjadi independen, menjadi mandiri. Karena ada yang, ya, hanya pengen sekedar nabung aja, hanya ingin sekedar coba-coba, tidak ada komitmen, dan lain sebagainya. Terus bagaimana cara membuat orang dari dependent, bergantung kepada Anda, menjadi independent, menjadi leader yang mandiri? Nah, ada empat tahapan, ya. Ada 4 tahapan supaya mereka bisa menjadi independent, menjadi mandiri. Yang pertama adalah ya, artinya Anda ajarkan, Anda beritahu mereka bagaimana caranya jalankan bisnis ini. Misalnya, ya, buat daftar nama. Kamu harus buat daftar nama. Berapa? 200 orang misalnya. Buat buku khusus buat daftar nama. Kemudian Anda undang mereka, ya, lewat telepon, mungkin lewat WhatsApp dan lain sebagainya untuk ketemu. Ya, bikin janji temu. Kemudian presentasi, ya, misalnya buat home meeting atau table meeting, ya. Kemudian presentasi. Setelah presentasi, bagaimana cara follow up dan lain sebagainya. Diajarkan, ya. Mitra baru Anda ajarkan, Anda tell them about this business. Jadi
Anda beritahu mereka bagaimana caranya. Kemudian tahapan kedua ya, Anda show. Anda tunjukkan. Pertama Anda katakan, Anda ajarkan, yang kedua Anda tunjukkan. Begini loh caranya ya. Begini caranya buat daftar nama, misalnya mengundang, Anda bantu mengundang mitra Anda. Kemudian Anda yang presentasi, Anda tunjukkan bagaimana caranya presentasi, bagaimana menghadapi kendala, bagaimana menjawab pertanyaan dari calon mitra. Ya, tunjukkan kepada mereka. Oke. Setelah Anda tunjukkan, ya fase yang ketiga, ya. Fase yang ketiga adalah try. Ya, artinya mereka mencoba. Jadi mereka melakukan, Anda ada backup di belakang. Ya, misalnya mitra baru ini yang presentasi gitu kan. Anda diem aja, tapi ketika butuh bantuan, ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, Anda bantu backup, bantu jawab. Oke, tapi mitra Anda sudah mulai mencoba. Ya, dia yang presentasi jelaskan bis ini bla 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 dan lain sebagainya. Anda mendampingi aja. Oke. Dan kemudian yang keempat, ya, yang keempat ini do, ya. Yang keempat do atau lakukan. Jadi mereka melakukan tanpa ada Anda, ya, tanpa ada Anda mereka sudah bisa mandiri, mereka bisa melakukan presentasi sendiri, follow up dan seterusnya. Oke, jadi ini 4 tahapannya. Jadi yang pertama adalah ajarkan bagaimana caranya, kemudian show, Anda tunjukkan, kemudian yang ketiga try, mereka suruh mencoba, Anda backup di belakang, yang keempat do, ya, mereka melakukan tanpa ada Anda, ya. Ini sudah menjadi independen, menjadi leader yang mandiri. Oke. Nah, mungkin ada yang ya pernah punya pengalaman gitu. Waduh, tapi saya untuk cari ketemu orang yang kayak gini tuh susah gitu kan. Ya saya udah ajak orang, ya ternyata hanya pengen nabung aja, atau ya semangat di awal habis itu hilang gitu, bahkan nggak nabung lagi. Terus gimana Pak caranya supaya ketemu orang-orang yang independen ini? Ya, nah kita itu kan, Anda di sini, ya, kita kan trinary, betul ya? Maksimal 3 di bawah kita langsung, ya. Dan fokus kita bagaimana ya tim ini bertumbuh. Ya, tim ini bertumbuh dengan Anda mencari jagoan Anda. Ya, di video sebelumnya mungkin Anda sudah tonton ya mengenai 3 jagoan. Ya, kesuksesan 3 jagoan kita itu menentukan kesuksesan diri kita. Nah, cuman kenyataan di lapangan itu nggak segampang apa yang ditulis, betul tidak? Ketika kita rekrut misalnya 3 orang gitu atau 5 orang, nggak semuanya mau aktif gitu. Ya, nggak semuanya mau aktif. Terus gimana? Apa udah tinggalin aja mereka? Nah, begini ya. Mungkin ada yang tidak langsung aktif, ya, artinya dia tertarik mulai jalankan bisnisnya. Tapi mungkin bukan dia orang yang tepat. Ingat ya, Anda untuk sukses di BIS3 Network, Anda hanya butuh 3 orang, ya. 3 orang jagoan Anda, 3 orang yang tepat, orang yang berkomitmen, orang yang mau bekerja keras, bekerja cerdas seperti Anda. Kita hanya butuh 3 orang. Tapi untuk cari 3 orang ini nggak gampang. Biasanya nggak langsung ketemu gitu. Ketika kita sponsori orang langsung ini biasanya orang-orang yang di atas ini belum tentu ya orang-orang yang tepat. Saya sendiri pengalaman juga seperti itu gitu kan. Orang-orang yang saya taruh persis di bawah saya, ya, nggak aktif lagi gitu ya. Mungkin awalnya ada yang aktif gitu kan. Ada yang aktif sampai posisi tertentu, sampai naik posisi, tapi habis itu hilang juga. Ya, jadi biasanya nggak langsung ketemu gitu. Nah, makanya ada satu keahlian lagi yang harus Anda miliki, ya, harus Anda miliki, yaitu adalah keahlian menggali kedalaman. Nah, ini keahlian penting sekali untuk supaya bisnis Anda berkembang, supaya Anda ketemu 3 jagoan Anda. Ya, jadi Anda harus mau menggali kedalaman. Maksudnya seperti ini. Ketika Anda ketemu misalnya si A ini,
ya, oh dia kelihatan semangat gitu, tapi mungkin belum tentu dia orang yang tepat, ya. Tetapi oke, dia semangat, kita bantu, ya, kita bantu. Oke Pak, kenalin saya dengan teman-teman Bapak, saya bantu presentasi. Nanti kalau join, itu bonusnya buat Bapak. Ya, artinya Anda menggali dari A ini. Jadi mungkin bukan dia orang yang tepat, dia hanya istilahnya adalah gerbang. Dia adalah gerbang untuk menuju orang-orang yang lain. Ya, mungkin di bawahnya ini ya, nanti ada siapa lagi ya, ada siapa lagi ya. Nah, mungkin bukan dia orang yang tepat, tapi di balik dia kan ada orang lain, kita nggak pernah tahu. Ya kita bantu dia, kita yang presentasi nggak apa-apa. Ya, ada yang presentasi, ada bantu ya, ada bantu ketemu, oke, ada yang join ya, di sini, ya di sini. Tapi mungkin mereka bukan orang yang tepat lagi. Anda gali terus ya, ketemu lagi di sini, Anda gali daftar namanya, Anda bantu presentasi lagi, Anda gali terus. Yang namanya mutiara ya, itu tidak ada di permukaan gitu ya, pasti ada di kedalaman. Ya, jadi Anda harus mau menggali terus. Ya, Anda harus mau menggali, ya, menggali terus sampai ketemu mutiara Anda, ketemu jagoan Anda, ketemu macan Anda. Ya, Anda harus mau menggali terus. Mungkin ini oke lah, ya join nabung aja, semangat sebentar, habis itu hilang dan lain sebagainya. Tapi Anda terus gali, ya, Anda terus gali sampai Anda ketemu ya 3 jagoan Anda. Kalau Anda ketemu, ya gampang, ya, di sini akan gampang sekali. Ya, tapi kalau belum ketemu itu aja ya. Jadi tugas Anda adalah menggali kedalaman ya di balik orang ini siapa aja. Jadi kalau Anda bilang, wah Pak, saya nggak punya banyak teman dan lain sebagainya. Tapi itu tadi, kalau Anda pinter untuk menggali kedalaman, ya, Anda mau untuk menggali kedalaman. Di balik orang itu ada siapa lagi? Masa sih tidak ada orang yang mau sukses? Tidak ada satupun yang mau jadi kron? Ya, kalau 1, 2, 3, tiga-tiganya jadi kron, Anda pasti kron juga kan? It's as simple as that. Ya, jadi Anda harus mau menggali kedalaman. Ya, ini kuncinya. Jadi ketika Anda bisa menduplikasikan seperti itu, ketemu orang yang tepat, orang yang mau berproses dari dependent menjadi independent ya. Mulai tadi ya, Anda tunjukkan, ajarkan, kemudian Anda tunjukkan caranya, kemudian mereka melihat, kemudian di sini mereka melakukan, Anda melihat, di sini ya mereka melakukan, Anda tidak melihat. Ya, jadi orang yang independen di sini sudah misalnya ya AAJI ya. Oke, itu prosesnya. Ya, prosesnya. Jadi Anda harus mau menggali kedalaman untuk menemukan mutiara Anda, menemukan jagoan Anda. Nah, ketika Anda ya menggali kedalaman, membantu mitra-mitra Anda, bagaimana supaya ini kita bantu mereka supaya prosesnya lebih bagus lagi. Nah, begini, kalau Anda mau mereka berproses ke sana, ya, proses ke sana, jangan terlalu baik. Berikan syarat. Nah, ya. Kita kan nggak pernah tahu mana yang akan jadi mutiara, mana yang akan jadi jagoan Anda. Nah, kalau Anda udah bekerja sama dengan banyak orang di sini, nah mitra-mitra Anda ada yang butuh bantuan Anda misalnya. Ya, maksudnya jangan terlalu baik itu gini loh. Ya, Anda jangan jadi leader yang baik, tapi jadi leader yang benar gitu. Anda leader yang baik itu apa-apa dituruti semua gitu ya. Mitra Anda minta apa, kayak Anda jadi pesuruhnya gitu kan ya. Tapi begini loh, Anda harus punya postur gitu kan. Anda harus punya posisi ya. Anda harus punya daya tawar yang lebih tinggi gitu. Jadi misalnya ada mitra Anda minta bantuan. Leader, tolong dong. Ini ada calon mitra, maksudnya tolong dipresentasi gitu. Nah, misalnya ya, kalau Anda leader yang baik, oke, di mana? Oke, jam 3 pagi, oke, siap. Oke. Jadi begini, jangan terlalu baik, tapi begini. Oke, saya akan bantu, tapi tolong kumpulkan minimal 5 orang. Ya, saya bantu kamu presentasi, tolong kumpulkan minimal 5 orang, misalnya di rumahnya dia, atau ketemu di mana, di Indomaret atau di mana, kumpulkan 5 orang. Saya akan bantu. Lah kalau satu gimana? Ya udah, kalau satu
latihan presentasi sendiri. Ayo, berikan syarat. Jangan terlalu baik gitu loh. Ya, Anda minta bantuan apa lagi misalnya. Ya misalnya Anda kasih syarat, oke, ya saya akan bantu tapi kamu datang ke BOP besok. Nah, ya. Syaratnya itu nggak usah terlalu mulu-mulu juga gitu ya. Syarat kamu harus kasih saya duit saya 5 juta. Enggak, jangan gitu kan. Ya, kasih syarat yang membantu dia untuk bertumbuh gitu loh. Bertumbuh supaya dia bisa menjadi independen. Ya, kasih syarat kayak gitu. Ya, kasih syarat. Bisa dimengerti ya? Bisa mengerti ya maksud saya seperti apa? Jadi jangan terlalu baik, apa-apa semua dituruti, tapi kalau oke, saya akan bantu begini, tapi syaratnya begini, kamu harus gini, supaya dia bertumbuh, ya, supaya dia mau melangkah lebih jauh lagi, oke, supaya mereka mau take action, oke, ya. Anda tahu kan, untuk ujian AJI misalnya, ada syaratnya, betul nggak? Perusahaan nggak cuma-cuma oke, semua yang pengen ujian AJI ujian gitu. Lo perusahaan ngeluarin duit lo, betul nggak? Buat ujian bayar itu, ya. Anda gratis itu, tapi itu dibayarin oleh perusahaan. Bayar ke AJI. Lah kalau semua orang bebas begitu aja, habis itu orang nggak aktif jalankan bisa, ya rugi perusahaan. Makanya dikasih syarat, betul nggak? Untuk ujian AJI syaratnya apa? Anda minimal rekrut 3 orang. Lah kalau rekrut 3 orang aja Anda nggak bisa, ngapain Anda mau lisensi AAJI gitu loh? Ya, 3 orang itu kan simple banget ya, basic sekali gitu. Kalau 3 orang aja Anda nggak bisa memenuhi syarat, udah lupakan gitu kan, nggak usah pengen sukses di 3 ini itu, nggak usah ngapain ujian AJI gitu. Oke, ya. Jadi ini prinsipnya kayak gitu. Jadi Anda paham prinsip ini ya, paham? Supaya Anda bisa duplikasi, ini Anda harus membuat mitra Anda yang sebelumnya bergantung, dependen kepada Anda, menjadi orang-orang yang independen, leader mandiri ya. Mereka bisa presentasi sendiri, bisa input data sendiri ya, submit data sendiri dan lain sebagainya ya. Sehingga ya tidak semua ke Anda gitu. Oke, Anda kalau mengenai untuk submit data segala macam, saya sudah buat videonya juga, ada 4 seri ya, bagaimana tutorial pendaftaran mitra baru. Anda juga bisa pelajari video-video itu, Anda bisa share kepada mitra-mitra Anda supaya mitra Anda bisa mandiri gitu ya. Mereka bisa ya berproses ke sana lebih cepat ya, menjadi mitra yang independen, menjadi leader yang independen ya. Dan ketika mereka independen dan itu terduplikasi, mitra di bawahnya juga berproses seperti itu ya, sehingga wow ya, tidak terhentikan. Omset bisa Anda semakin besar, bonus Anda juga semakin besar. Pasti bermanfaat ya. Silahkan share kepada mitra-mitra Anda, dan kalau Anda belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya juga.